Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 5 Oktober, tahun 2021. Salam sehat, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita belajar dari bacaan hari ini yang baru saja kita dengarkan. Kita akui bahwa sikap Maria dan Marta adalah baik adanya dalam menyambut Tuhan Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan caranya masing-masing. Marta menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sementara Maria menyambut kerinduannya akan pengajaran Tuhan Yesus. Namun, kalau kita boleh melihat dalam kebiasaan keluarga satu rumah atau keluarga kita, seharusnya Maria ada bersama Marta mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka wajar kalau Marta protes. Namun, Yesus juga tidak mempersalahkan Marta maupun Maria. Dari kisah ini kita mendapat pengajaran bahwa ada hal yang utama, tetapi ada yang lebih utama. Jika di depan kita ada yang lebih utama, tentunya hal itu tidak akan sia-siakan. Maria tidak mensia-siakan kedatangan Tuhan Yesus. Jika Yesus menyempatkan diri datang ke rumahnya di sela-sela kesibukan pelayanannya, maka ada saat yang tenang dan santai mendengarkan pengajaran Yesus yang berharga dalam hidupnya. Hal positif dari sikap Maria bahwa ia telah mengambil dan memilih yang terbaik untuk kehidupannya. Dan ini jugalah menjadi pengajaran bagi kita. Dan apa yang dilakukan oleh Marta pun tidak ada yang salah, jika dilihat dari niatnya yang tulus untuk berbuat baik bagi Tuhan Yesus. Semangat pelayanan
dan penyambutan Maria dan Marta terhadap Yesus sama-sama menjadi pengajaran bagi kita, yakni kedua cara penyambutan yang mereka lakukan adalah mengenal cinta dan kebenaran Tuhan harus beriringan dengan perbuatan. Maka, marilah kita bersama-sama merefleksikan dan bertanya diri, bagaimana kita menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan pada kita? Sungguhkah kita jalankan dengan sepenuh hati? Atau malah kita menggerutu karena tidak dihargai? Memurnikan motivasi dalam segala hal menjadi sesuatu yang penting bagi kita, agar hidup kita menjadi seimbang antara doa dan karya. Sikap menerima, mendengarkan sabda Tuhan, dan melayaninya sebagai pelayan adalah perpaduan yang indah dan meneguhkan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bukalah hati kami bagi sabda-Mu yang menuntun seluruh perjalanan hidup kami. Terangilah hati dan budi kami, agar mampu menjadi pendengar yang setia dan pelaku sabda yang baik, sehingga kami bisa memilih bagian yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.